Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi hari ini dingin sekali. Meskipun di atas kursi panas, tapi kok kayaknya masih dingin. Alhamdulillah, alhamdulillah, walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alna mimmal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Amin ya rabbal alamin. Sedikit cerita, saya awali dengan cerita karena lebih mudah mengisi itu dengan cerita. Katanya sih gitu ya. Alhamdulillah pada 2 minggu yang lalu, kira-kira di hari Ahad kalau tidak salah, ada yang datang ke rumah. Saya tidak kenal sama sekali siapa beliau. Saya juga nggak tahu dapat nomornya dari siapa, nomor saya dari siapa. Lalu akhirnya ngajak ketemuan, datang ke rumah. Lalu ketika datang ke rumah, beliau berdua suami istri. Bicaranya seperti ini, Ustaz, saya minta tolong. Dalam ya kira-kira sekitar beberapa tahun yang lalu, orang tua saya keduanya mengalami kecelakaan lalu meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga husnul khotimah insyaallah. Amin. Pertanyaan yang kedua, lalu bagaimana mengenai harta beliau yang saat ini masih kami pegang? Apakah ini langsung dibagi saja atau seperti apa? Pertanyaan saya pertama kali kepada beliau berdua, Mas, Mbak, saya mau tanya, hartanya bapak yang mana dan hartanya ibu yang mana? Oke, ini khusus bagi yang bersuami istri. Ya, usikum wa nafsi bitaqwallah. Atau juga yang masih belum berkeluarga. Ya, itu pun juga harus punya apa? Harus punya list. Harus punya list, harus punya pembukuan keuangannya masing-masing. Hanya waktu itu kami tanya, hartanya bapak yang mana, hartanya ibu yang mana? Dan kompak kedua-duanya menjawab tidak tahu. Baik. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kita bisa menentukan harta warisnya yang akan dibagikan kepada ahli warisnya kalau kita tidak mengetahui mana harta ayah, mana harta ibu, mana harta bapak dan mana harta ibu. Dan kalau ini dilanjutkan sampai tidak diketahui mana harta masing-masing, maka berikutnya kita akan masuk dalam zulmah atau dalam kegelapan yang di sini adalah zalim. Aliyadu billah. Nah, akhirnya ini PR untuk kita semuanya, termasuk kami sendiri sama istri kami sendiri. Setiap kali, karena saya tahu berapa bulanannya yang saya kasih untuk nafkah, ujung-ujung ada keperluan mendesak, tidak ada uang lagi, itu akhirnya insya Allah ada, insya Allah ada. Pertanyaan saya pertama kali, ini uang siapa? Ya. Ini uang siapa? Kalau ini uangnya bunda, kalau ini uangnya ibu, berarti akadnya apa? Ya. Apakah ini akadnya saya hutang, atau ini akadnya sedekahnya istri kepada suami, atau akadnya hibah dari istri kepada suami? Karena ini fatal. Harta itu, kalau ada sebagian daripada penceramah ataupun ustaz-ustaz mengatakan harta itu nggak dibawa mati, kata siapa? Menurut saya, harta itu akan kita bawa mati, bahkan sampai nanti akan ditanya,
la tazulu qadama 'abdin. Hadisnya, la tazulu qadama 'abdin. Abdin ini satu atau dua? Satu. Tidak ada di situ kalimat sama sekali tidak terpeleset kakinya suami istri, tidak ada. Yang ada adalah tidak terpeleset kakinya, dua kakinya seorang hamba. Yang berikutnya pertanyaannya yang paling akhir, meskipun pertanyaannya 4 dan ditaruhnya di paling akhir, ternyata lebih banyak pertanyaannya daripada yang sebelumnya. Dari mana harta itu didapatkan dan kemana harta itu dibelanjakan itu atau digunakan. Maka biasanya kalau suami istri didudukkan, ya, dan ini sempat akhirnya selama 3 kali 2 minggu, 2 minggu yang lalu 3 kali di tempat yang berbeda-beda, itu membahas hanya tentang ini, juga termasuk reminder kali ya. Jadi Allah mengingatkan kami, Farhani sudah nulis enggak pembukuannya? Sudah direview ulang enggak akad-akadnya? Sama istri ini sudah berakad atau belum? Maksudnya berakad di sini dalam mengeluarkan di luar daripada nafkah. Maka biasanya kalau suami istri, dan waktu itu kemarin selama 2 minggu, yang pertama ada suami istri seorang anak yang itu orang tuanya kecelakaan. Lalu berikutnya yang kedua ada lagi private. Masya Allah, hartanya luar biasa. Lalu berikutnya yang ketiga para karyawannya. Ketika kami tanyakan, Bapak, Ibu, Mas, Mbak, semuanya ini sudah punya pembukuan masing-masing atau belum? Termasuk yang di sini juga. Sudah punya pembukuan masing-masing atau belum? Kang Sandi sudah tahu hartanya yang mana? Nah, belum tahu. Nanti kalau meninggal, mana harta yang mau dibagi? Ya. Nah, biasanya yang ibu-ibu, yang ibu-ibu ini. Yang ibu-ibu. Iya, Ustaz, itu. Baik, kalau gitu malam ini tolong diselesaikan. Mau deep talk-nya nanti di kamar, mau deep talk-nya nanti di mana, cari tempat yang enak, itu. Ditanyakan betul-betul, Pak, ini rumah punya siapa? Ya. Terus ini mobil punya siapa? Itu. Emas 1 sak punya siapa? Ada kali emas 1 sak ya? Ya siapa tahu gitu. Itu kan. Daripada naruhnya susah-susah di lemari, kan mending taruh di sak aja kan? Itu. Gitu. Nah, seharusnya masjid itu ber-AC, malah emas yang dikasih AC. Ngapain? Gitu. Nah, akhirnya ibu-ibu biasanya begini, udahlah, gini aja Pak, gitu. Hartaku, hartamu, hartaku juga. Gitu. Akhirnya untuk mendapatkan lebih banyak. Gitu. Nah, akhirnya tolong diselesaikan. Karena apa? Karena ini imbasnya kemana-mana. Kalau seumpama kita buka dalam surah An-Nisa ayat 9, ini beda POV ya. Biasanya ayat ini kalau Ustaz Adia sama Ayahman itu selalu POV-nya ke parenting. Tapi kalau di sini saya ambil POV-nya dari segi harta, dari segi ekonomi. Di situ sudah jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Asbab nuzulnya daripada ayat ini adalah ketika ada seseorang yang sudah mau meninggal, yahduruhul maut dalam tafsirnya. Ketika kematian sudah datang kepada seseorang, lalu berikutnya dia bingung, ini harta saya mau dikemanakan? Harta saya mau dikemanakan? Akhirnya sebagian sahabat sampai ada yang begini, sudah 2/3-nya saya wasiatkan, 2/3-nya saya hibahkan, 2/3-nya saya berikan terserah untuk anak dan lain-lain. Akhirnya dilarang sama baginda Rasulullah SAW. Lalu beliau larang, jangan, 2/3 ini sangat banyak sekali. Cukup 1/3 saja wasiatnya. Entah itu dalam bentuk wasiat, entah dalam bentuk sedekah, entah itu dalam bentuk hibah. Itu watsulusu katsirun, kata baginda Rasulullah. Dan 1/3 itu sudah banyak. Itu. Ditambahi lagi sama beliau berikutnya, ketika selesai dalam pembahasan watsulusu katsir, lalu ditambah itu jangan sampai engkau tinggalkan keturunan itu di'afan yatakaffafuna,
Yatakaffafuna berikutnya adalah yatakaffaf itu membuka tangannya alias minta-minta. Maka konteksnya di sini dalam surah An-Nisa ayat 9, konteksnya dalam harta, dalam ekonomi terbaik dan ekonomi terkuat sesungguhnya bukan mulai dari ekonomi yang besar yang makro, tapi sesungguhnya dimulai dari keluarga. Kalau keluarga sudah memproteksi yang benar, kalau keluarga sudah mempunyai rule, undang-undang, peraturan, mengikuti apa yang sudah diajarkan oleh baginda Rasulullah, maka secara otomatis rumahnya atau harta yang dikelola di situ akan menjadi harta yang halal, thayyib, barokah insyaallah. Tapi sayang, kebanyakan daripada kita ya itu ketika ditanya ini meninggalkan apa? Sampai suatu ketika ada namanya Prof. Mustafa Dasuki Kisbah. Beliau adalah salah satu profesor di Al-Azhar, Kairo. Ya, suatu ketika waktu kami mendampingi beliau untuk mengisi dalam ilmu mawaris, kami tanya waktu itu, Prof, bagaimana menurut Anda tentang permasalahan waris? Gitu. Lalu ada statement beliau atau jawaban beliau yang mengagetkan kami pada waktu itu. Waris ini bukan masalah keluarga, Fanani. Tapi waris ini bisa jadi masalah negara. Wah, itu kami kaget. Kok bisa masalah negara? Dari keluarga jadi masalah negara. Itu. Ya. Saya nggak ikut ke sana. Ya, jangan bawa-bawa saya ke sana. Saya ini orangnya baik-baik, kalem-kalem. Ya. Terus akhirnya waktu itu, loh, kenapa Prof bisa sampai ke masalah negara? Itu. Nah, ketika itu ada permasalahan yang terjadi di Mesir. Dan permasalahan ini berasal dari keluarga, yaitu dari harta waris yang tidak dibagi sesuai dengan ketentuannya Allah. Itu. Lalu akhirnya kakak beradik ini berantem. Dan kakak beradik ini berantem, qadarullah, kakak dan adiknya ini di departemen pemerintahan yang mempunyai wewenang yang tinggi, mempunyai power masing-masing. Akhirnya apa? Akhirnya kakaknya itu ingin menghancurkan adiknya melalui power yang diberikan di negara. Adiknya pun juga begitu, ingin mengalahkan kakaknya dari wewenang yang dia punya di pemerintahan. Akhirnya kisruh. Setelah dicek, ternyata permasalahannya adalah dalam penentuan dan pembagian mawaris. La haula wala quwata illa billah. Maka di sini sudah jelas ada dua falyattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. Ada dua kalimat perintah. Semua masalah khususnya di dalam harta itu pasti dikaitkan dengan takwa. Itu pasti dikaitkan dengan iman. Tadi kita juga membaca di surah An-Nisa di awal-awal juz 5 di halaman kedua. Di halaman juz 5 halaman kedua, di situ juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Lagi-lagi ya ayyuhalladzina amanu. Di dalam surah An-Nisa ayat 9, "Falyattaqullah", takwa, iman berarti. Terus berikutnya tadi juga sama di juz 5 halaman kedua di pertengahan. Ya. Itu pun juga tentang iman. Di dalam surah Al-Maidah ayat 1, "Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud." Lagi-lagi iman itu dikaitkan dengan akad-akad, alias di sini juga dengan harta. Maka iman, ketika iman hanya ditaruh di masjid, maka yang menguasai pasar adalah orang-orang yang tidak baik. Ketika iman hanya ditaruhnya sekedarnya dalam waktu sholat saja, tidak diaplikasikan dalam bentuk nyata di luar daripada masjid, mau di pasar, mau di sekolah, mau di apapun itu, maka hasilnya akan hancur. Hasilnya akan hancur. Dan lagi-lagi berikutnya, kalau tidak ada iman, maka akan susah sekali. Coba ini yang bapak ibunya masih sehat-sehat ya, tolong habis ini ditanya, Bapak, Ibu, mana harta Bapak dan mana harta Ibu? Nanti warisnya gimana? Ayo coba. Kalau berani nih ya, kalau berani. Ini challenge nih, kalau berani.
Nah, ini doakan mati ya kan gitu. Biasanya seperti itu. Biasanya. Ini doakan mati atau bagaimana? Bahkan sampai Prof Mustafa itu beliau mengatakan, kalau Fanani seandainya baginda Rasulullah itu saat ini masih ada, mungkin rukun kematian itu yang 4 mungkin bisa jadi 5. Yang pertama apa rukun kematian itu? Memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan berikutnya mengkuburkan. Sebelum menguburkan, apa biasanya? Keluarga mengatakan, Bapak Ibu sekalian yang masih ada hak Adam, yang ada sangkut pautnya dengan almarhum, setelah ini mohon diselesaikan, mohon didatangi ahli warisnya. Kalau hutang tolong selesaikan, entah itu dibayar lunas atau juga disedekahkan, dan lain-lain sebagainya. Maka akhirnya Prof Mustafa beliau mengatakan, kalau bisa sebelum dikuburkan, hak Adam itu sudah selesai semua. Apa? Pembagian warisnya, penentuan warisnya dan pembagian warisnya. Biasanya kita ini lebih mengutamakan bapernya daripada imannya. Betul nggak? Ya. Sudah dikubur, gitu. Terus berikutnya ada yang tanya, ini bagaimana penentuan warisnya, bagaimana pembagian warisnya? Kamu nggak lihat apa? Itu loh masih merah tanahnya. Ya tanah merah, kalau tanah hitam beda lagi. Kalau tanah putih ada di pantai banyak, gitu. Ya kan, di mana-mana tanah kalau diambil bawahnya dibalik itu kan merah semua isinya. Gitu. Lalu sampai kapan? Pertanyaan berikutnya, apa kita tidak kasihan dengan almarhum? Pertanyaan berikutnya, apakah kita masih tega dengan kalau ternyata yang kita makan itu adalah termasuk kegiatan atau termasuk hal yang itu zalim, bahkan juga sampai menyakiti almarhum? Yang aslinya harta ini sudah dibagikan kepada ahli warisnya sesuai dengan ketentuan Al-Qur'annya, ternyata kita buat makan. Maka dalam segi iman, untuk melaksanakan iman, tolong ditaruh bapernya di dalam brankas atau bahkan hilangkan. Karena ini syariat. Syariat itu tidak boleh malu-malu. Syariat itu tidak boleh setengah-setengah. Jangankan tentang waris, tentang reproduksi laki-laki dan wanita saja itu ada kitabnya sendiri. Jelas dibuka, jelas dibahas di Al-Quran. Itu. Apalagi tentang harta. Harta ini, ayah bunda abang kakak, gak hanya di dunia. Ini kita bisa bawa ke akhirat. Tapi ketika nanti dihisab di akhirat, ini benar tidak takarannya? Itu. Maksudnya kalau Allah pasti benar takarannya, tapi yang salah ini kan kita. Dengan mentakar, dengan menentukan ini sudah benar atau tidak. Kalau ternyata salah, lalu berikutnya bagaimana? Nanti ketika almarhum atau yang sudah mendahului kita terus ditanya, ini mana hartamu? Wah, hartaku yang mana ya? Bisa calling friend? Tidak bisa calling friend. Kapan bisa calling friendnya? Ya kalau salah satunya sudah di surga dan satunya di neraka, itu baru bisa calling friend. Mau transit dulu? Enggak kan? Itu. Wong kita ini dilahirkan, diciptakannya sama Allah Subhanahu wa taala, berasal dari surga, ya kembalinya ke surga. Tidak ada yang mau transit. Gitu. Ya kalau ada yang mau transit ya silahkan, jangan aja. Gitu. Naudzubillahi min dzalik. Jangan sampai. Maka yang pertama kali yang harus ditanamkan dalam penentuan apapun, dalam langkah apapun, itu adalah imannya yang kuat. Gitu. Dalam menentukan syariat, imannya yang kuat. Kalau sudah imannya yang kuat, maka berikutnya ketika masuk B, Umi, ini hartanya Umi yang mana? Hartanya Abi yang mana? Tentukan. Gitu. Maka habis ini tolong ditanya ya, diselesaikan di keluarga masing-masing. Yang orang tuanya masih sehat, itu orang tuanya masih memang betul-betul fit, itu baik. Orang tuanya yang masih sehat, tolong ditanyakan. Itu. Tapi juga harus siap-siap. Ya harus siap-siap.
kamu itu doain tuh yang baik-baik gitu. Ini baik mah gitu ya. Ini baik gitu. Karena berikutnya untuk maslahat kita bersama gitu. Ya. Maka ketika orang yang sudah beriman dan dia melaksanakan banyak hal, terkhusus ya entah itu di harta, entah itu di keluarga dan lain-lain, maka akan kalau berangkatnya berasal dari iman pasti mudah. Tapi kalau berangkatnya dari syahwat, isinya celaka. Usikum wa ya nafsi bitaqwa. Lalu akhirnya kalau sudah berangkat dari itu, maka berikutnya adalah akadnya apa? Apa itu akad? Akad itu kalau dalam bahasa Arabnya al-aqdu huwa ar-rabtu. Ar-rabtu itu tali, itu ikatan. Jadi kalau sudah ada akad berarti sudah ada ikatannya. Maka kalau sudah ada ikatannya berarti sudah jelas kuda mana yang diikat, kuda mana yang dilepas. Harta mana yang diikat, harta mana yang dilepas. Harta mana yang sudah mempunyai pemilik dan harta mana yang tidak mempunyai pemilik. Sekarang kalau dalam bidang zakat. Dalam bidang zakat, apa syarat sahnya? Yang pertama adalah milkut tam. Milkut tam ini adalah kepemilikan yang sempurna. Lagi-lagi, kalau mau mengeluarkan zakat, hartanya yang diberikan atau dikeluarkan untuk zakat itu hartanya satu orang atau harta bersama dari suami istri. Harta satu orang lagi-lagi. Naudzubillahi min dzalik, jangan-jangan sampai sekarang kita nggak tahu kalau yang dikeluarkan harta zakat malnya kita itu adalah zakat, yang penting zakat mal saja. Nggak bisa. Yang pertama milkut tam, dia sudah punya sendiri, dia punya sempurna. Nah ini harus tahu. Kalau pembukuannya tidak jelas, berarti berikutnya sejak di dunia saja zakatnya juga sudah tidak jelas. Maka kalau zakatnya sudah tidak jelas, berarti mana yang mau disucikan? Harta mana yang mau disucikan? Jiwa mana yang mau disucikan? Usikum wa nafsi bitaqwa. Maka kalau sudah jelas semuanya, berarti ternyata hartanya Abi itu sudah masuk nisab. Ternyata hartanya Bunya, hartanya Umi sudah masuk nisab. Maka kalau sudah sampai haulnya harus dikeluarkan zakatnya. Jangan sampai ke wal yaqulu qaulan sadida dulu. Wal yaqulu qaulan sadida itu dan katakanlah kata-kata yang baik, yang lembut. Tidak bisa. Kata lembut banyak-banyak, kata manis banyak-banyak, ya diabetes. Akhirnya apa? Akhirnya yang salah jadi setengah salah. Akhirnya yang salah jadi benar. Naudzubillahi min dzalik. Iya kan, saat ini kan fenomenanya gitu. Saya kemarin lihat itu, ya Allah, gimana ya? Beli 100.000, 150.000 apa gitu. Ya, 150.000 dapat bonusnya apa? Ramalan tarot. La haula wala quwata illa billah, astagfirullah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya kalau kayak gini gimana nggak cek khodam itu ya? Astagfirullahaladzim. Sebegitukah kesyirikan itu sudah diumbar-umbar? Sedangkan yang syariat dianggapnya tabu, tapi terus yang syirik dianggapnya biasa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka jangan mengutamakan yang itu, memang diakhirkan. Wal yaqulu qaulan sadida itu di akhir. Yang pertama adalah falyattaqullah. Yang pertama adalah imannya dulu. Yang pertama adalah takwanya dulu. Kalau sudah takwanya dapat, baru berikutnya caranya, prosesnya bagaimana? Prosesnya seperti apa? Jangan diutamakan dulu bagaimana prosesnya, tapi hatinya masih ke syahwat, hatinya masih ke cari cuan yang itu tidak halal, tidak thayyib. Bagaimanapun marketing sebaik-baik marketing, bagaimanapun proses sebaik-baiknya proses, tapi kalau syariatnya sudah salah, di mata Allah tetap salah. Bagaimanapun hadiahnya yang dibungkus sebaik-baiknya, packagingnya dibuat sebaik-baiknya,
dikasih parfum harum-harumnya, dalamnya itu kotorannya tetap kotoran. Maka kan indah kalau kita melihat konsep sedekahnya Sayyidah Aisyah. Konsep sedekahnya Sayyidah Aisyah itu ya, sebelum masukkan ke kotak amal itu, ya, ke kotak sedekah itu, beliau cari uang yang paling baru, paling bagus, dimasukkan dalam amplopnya baru, tidak ada lusut sama sekali. Berikutnya dikasih parfum amplopnya. Berikutnya dikasih parfum amplopnya. Siapa coba yang mau nyium amplop itu baunya amplop itu di dalam kotak amal? Semut? Enggak kan? Akhirnya baginda Rasulullah tanya, ini kenapa kok udah uangnya baru, amplopnya baru, berikutnya sudah dimasukkan dikasih parfum lagi, dan parfumnya juga enggak kira-kira, parfumnya juga parfum yang baik, paling baik gitu. Sayyidah Aisyah mengucapkan begini, sebelum itu masuk dalam kotak amal, itu diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Maka apakah kita mau hal yang kita kasih kepada Allah itu hal-hal yang biasa? Maka kalau kita kasih kepada Allah Subhanahu wa taala hal-hal yang biasa, berarti tidak salah kalau Allah Subhanahu wa taala ngasih kita hal-hal yang biasa juga. Tapi kalau kita kasih all out 100%, 1000% semuanya lillahi taala, itu betul-betul kafah itu. Prosesnya baik, imannya baik, syariatnya baik, lalu berikutnya dilakukan dengan cara yang baik, sudah benar, sudah baik, berikutnya indah, prosesnya indah. Maka berikutnya apa sampai kira-kira Allah tidak menerima? Ya pasti Allah menerima, pasti Allah menerima. Kalau kita saja dikasih hadiah yang biasa-biasa saja, itu senangnya wow keren gitu kan. Dikasih hadiah yang biasa-biasa saja sudah senang. Sekarang kalau yang ngasih hadiah adalah pemilik semua yang ada di dunia, semua yang ada di bumi, semua yang ada di langit, semua yang ada di akhirat, apa kita nggak tambah senang? Usikum wa nafsi bittaqwa. Maka falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Kita semuanya punya PR besar sekali, yaitu apa? Jangan sampai meninggalkan dzurriyyatan di'afa. Jangan sampai meninggalkan keturunan yang lemah. Dan salah satu keturunan yang lemah gara-gara dia tidak mempunyai harta. Maka berikutnya kembali lagi ada satu pertanyaan dari sahabat ke baginda Rasulullah. Ya Rasulullah, man najatu? Wahai Rasulullah, apa itu selamat? An-najatu itu selamat. Di antara 3 jawabannya dari baginda Rasulullah, yang pertama adalah amsik lisanak. Amsik lisanak. Tolong itu dipegang lisannya. Sekarang berapa banyak daripada kita ingin mengetahui fakta, ingin mengetahui fakta lebih awal daripada lisannya dulu yang nyampe, daripada jari-jarinya dulu yang nyampe, ya kan? Jarinya dulu yang nyampe, ketika berikutnya ada yang negur, itu salah. Oh benar ya salah. Sebentar saya cek dulu. Kenapa nggak saya cek dulu baru berikutnya beritahukan? Dan berikutnya yang kedua, lagi-lagi kembali kepada keluarga. Wal yasa'ka baituk. Wal yasa'ka baituk. Dan jadikanlah rumahmu itu luas, itu lapang. Ya. Rumah mana yang luas? Rumah mana yang lapang? Maksudnya bait di sini bukan rumah, tapi bait di sini adalah hati. Hati yang ada di rumah. Hati yang ada di rumah itu bisa lapang gara-gara apa? Gara-gara takwa, gara-gara iman, gara-gara dibaca Al-Qur'an. Gara-gara baca Al-Qur'an. Tapi kalau hatinya yang ada di dalam rumah itu tidak ada iman, tidak ada Quran, itu maka berikutnya apa? Sempit jadinya. Dan kalau hatinya semua yang ada di keluarga ini imannya sudah baik, maka mudah nggak kira-kira kalau ditanya, Pak, ini mana harta Bapak yang mau dibagikan untuk waris? Ya kan? Mudah jawabnya. Loh kenapa nak? Kok nanya begini? Iya Pak, soalnya biar jelas. Jangan sampai nanti hartanya ibu itu dimakan sama bapak.
hartanya bapak dimakan sama ibu. Akhirnya jelas ketentuannya. Wal yasa'ka baituk. Dan ini bermacam-macam. Dan wal yasa'ka baituk itu dimulainya dari mana? Dimulainya bukan ketika sudah akad nikah, enggak. Wal yasa'ka baituk dimulainya itu dari sejak memilih. Maka indah sekali perkataannya Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau seraya juga sekaligus juga berdoa ketika itu. Ketika mencari pasangan itu carilah pasangan yang ini akan selalu ada sampai yang selalu memotivasi untuk beribadah sampai menutup mata. Ini Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab itu sekeras apa? Ya. Tidurnya Sayyidina Umar bin Khattab itu bisa tidak dilewati sama setan gara-gara setannya takut sama Sayyidina Umar. Bahkan sampai ada riwayat juga yang mengatakan yang mengatakan bahwa salah satu karomahnya atau keistimewaannya Sayyidina Umar bin Khattab tidurnya itu berikutnya setan itu keliling jalannya sampai 1 kilometer. Tapi ternyata dalam keluarga lembut dalam keluarga. Ketika kita semuanya ya yang belum dapat pasangan ya tadi. Kalau sudah mendapatkan pasangan ya kembali review lagi. Itu datang ke istrinya, yang istri datang ke suaminya. Ya, kita ini hidupnya tidak hanya di dunia. Hidupnya itu sampai kita nutup mata. Dan berikutnya insya Allah dikumpulkan di surga. Gitu. Maka wal yasa'ka baituk, ternyata efeknya luar biasa. Kalau hatinya setiap sanak keluarga yang ada di situ, yang ada di keluarga sudah sangkut pautnya dengan iman, maka berikutnya santai saja. Di yang lainnya, itu salah satunya pun juga dengan harta. Kita ini kan ujiannya banyak ya, dan salah satunya juga dengan harta. Suatu ketika ada ibu-ibu datang, selesai kajian, lalu datang, Ustaz, saya itu seharusnya dapat waris, Ustaz. Oh iya, berapa warisnya Bu? Warisnya 100 juta. Tapi karena keluarga saya ini ya ada begini, akhirnya saya nggak dapat 100 juta itu. Terus berikutnya saya panggil, saya minta tolong ke pengacara. Oh iya. Lalu ibu bayar berapa ke pengacara? Saya sudah bayar 125 juta. Bu, sebentar Bu. Berapa bayarnya? 125 juta. Warisnya dapat berapa? 100 juta. Dan itu ngomongnya pede gitu. Itu ngomongnya pede. Itu. Kalau di ini kan kalau di lah kok pede gitu. Gitu. Lah kok pede? Gitu. 100 juta dapat warisnya. Terus berikutnya bayar pengacara 125 juta. Loh Bu, ini bukannya rugi 25 juta? Enggak apa-apa, pokoknya dapat 100 juta. Bu, sebentar Bu. Ini 25 juta Bu. Itu. Akhirnya ketika itu ya sempat agak sedikit saya agak sedikit naik suaranya waktu itu. Stop Bu, stop. Itu. Istighfar. Gitu. Baru akhirnya beristighfar. Pelan. Terus berikutnya, Ibu sudah ingat sekarang berapa yang didapat? 100. Berapa yang dikeluarkan? 125. Berarti berikutnya dilanjutkan apa enggak? Ya udah enggak tak lanjutin. Karena lagi-lagi berangkatnya dari apa? Wal yaqulu qaulan sadida. Bukan falyattaqullah. Maka kalau keluarga yang sudah terpaut hatinya masing-masing dengan iman, pasti gampang. Hilang hartanya, ya ini ada satu kaidah. Al-man'u khairul 'ata. Gitu, kaidahnya. Yaitu apa? Sesuatu rezeki apapun itu yang belum diberikan sama Allah Subhanahu wa taala, kita anggap itu adalah ujian, kita anggap itu adalah cobaan. Siapa tahu itu adalah berkahnya untuk kita. Al-man'u khairul 'ata. Dan justru ketika itu tidak dikasihkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, justru itu adalah sebaik-baiknya pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada kita.
Kita dengan masalah harta sudah sampai nangis, sudah sampai bingung, sudah sampai gelisah, sudah tidak jelas pokoknya hidup nih. Sudah seakan-akan besok itu nggak ada lagi masa depan gitu ya. Gitu. Bahkan semalam Ayahma juga menceritakan ada yang hutang 15 juta terus bunuh diri. Lalu nulis surat, tolong ini hutang saya dibayarkan. Loh, tidak bisa. Gitu. La haula wala quwata illa billah. Usikum ya nafsi bitaqwallah. Semua yang bermulai dengan iman dan iman ini terpatri di dalam hati, maka insya Allah berikutnya akan diindahkan, akan dimudahkan, akan dibuat prosesnya dengan proses yang terbaik menurut Allah, bukan menurut manusia. Sebagian besar daripada kita itu pinginnya prosesnya itu adalah yang menurut kita, padahal Allah itu punya cara kerjanya sendiri. Allah punya cara kerjanya sendiri. Kalau ada Allah di situ salah satu sifat atau salah satu asmaul husna, ada Ar-Razzaq, ya terserah sama Allah mau ngasih rizkinya bagaimana. Kalau di situ ada asmaul husna Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya terserah Allah bagaimana cara mengasihi dan menyayangi. Jangan paksa-paksakan diri Allah untuk mengikuti kehendak kita yang kita sendiri juga nggak tahu apa yang kita lakukan kadang-kadang. Makanya terakhir ini kami tutup ya. Ada kaidah di dalam kitab Al-Hikam itu. Kaidah yang pertama, sawabiqul himami la takhriqu aswarul aqdar. Sawabiqul himami la takhriqu aswarul aqdar. Kuatnya keinginan, sawabiqul himam. Himam itu himmah, kekuatan yang sudah inginnya benar-benar gitu. Ya. Keinginan yang diawali atau sudah dilakukan itu la takhriqu aswarul aqdar, tidak akan pernah mengalahkan kerahasiaannya takdir yang sudah ditentukan sama Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita sudah mempunyai himmah, sekarang kita sudah mempunyai azimah, sudah mempunyai keinginan yang kuat dalam melakukan sesuatu, tolong sebelum melakukan sesuatu usikum wa nafsi bitaqwallah. Sebelum melakukan sesuatu, tolong digantungkan kepada Allah. Makanya ya ini untuk diri kami sendiri. Biasanya kalau ada hal-hal yang besar, kami biasanya melakukan 4I namanya. Yang pertama itu adalah istikharah. Oh, saya punya hajat, saya tanya dulu sama Allah, ya Allah ini benar enggak? Kalau ini baik untuk saya, baik untuk keluarga saya, baik untuk meningkatkan keimanan saya, mendekatkan kepada baginda Rasulullah, mohon dimudahkan. Kalau sudah istikharah, yang kedua adalah istiftah. Cari kepada orang-orang yang ahli, orang-orang yang berilmu, tokoh-tokoh agama. Begini. Ini benar enggak secara syariahnya? Ini benar enggak? Ini halal enggak? Ini haram enggak? Ini thayyib enggak? Kalau sudah selesai istiftah, cari teman yang baik, yang satu frekuensi, yang satu channel, istisyar. Yuk kita musyawarahkan bareng-bareng. Gimana prosesnya ke depan, biar tidak keluar daripada koridor-koridor syariat. Kalau sudah selesai istikharah, selesai istiftah, selesai istisyarah, maka yang terakhir lakukan dengan istiqomah. Lakukan dengan komitmen yang tinggi. Lakukan memang betul-betul lillahi ta'ala. Wasikum wa nafsi bitaqwallah, semoga bermanfaat untuk kita semuanya, terkhusus untuk kami sendiri yang mengucapkan. Dan mari sama-sama kita doakan untuk keluarga kita semuanya yang sakit biar sembuh. Ya. Yang ada di sini insya Allah mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat digunakan, diaplikasikan, entah itu di keluarga, entah di saudara, entah di teman, dan ini semuanya berlandaskan dengan iman, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah mudahkan insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Memang berat, tapi insya Allah kalau sudah dilakukan itu, dan memang berangkatnya berasal dari iman, sudah jadi satu frekuensi, sudah jadi satu channel, maka berikutnya akan dilaksanakan dengan sangat-sangat mudah, gitu. Karena apa? Tujuannya sudah sama. Apa itu tujuannya? Yaitu surga. Kalau kita tujuannya sudah sama, maka insya Allah berangkatnya juga
akan mudah. Kalau niatnya sudah sama, imannya sudah sama, maka berikutnya akan berproses dengan mudah, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf, ada salah, pasti ada khilaf, ada kekurangan, atau ada perkataan yang kurang baik yang kami ucapkan, tingkah laku yang kurang berkenan, kami mohon maaf sekali. Dan mohon doanya untuk kami pribadi, keluarga kami, anak-anak kami itu ya jauh di mata tapi dekat di surga, dekat di hati insya Allah. Itu kami sering jauhan, sering LDM-an. Makanya kalau baca kisah Sul Anbiya-nya punya Ibnu Katsir itu tentang baginda Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Siti Hajar, itu kan jauh ya gitu. Maka ya kadang-kadang itu kepikiran juga gitu. Maka semoga mohon doanya agar kami dikuatkan hatinya, ya khususnya untuk keluarga kami itu dikuatkan dalam jalan dakwah, dalam ketaatan, dan insya Allah kita semuanya dikumpulkan Allah Subhanahu Wa Taala di surga. Amin ya rabbal alamin. Wasikum wa nafsi bitaqwallah ala minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya udah dari tadi kan atau barusan? Oh, logik. Sama ya. Harusnya enggak. Sedang merasakan hidup penuh masalah yang tak kunjung selesai. Baik, Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khair Ustaz Fanani sudah mengingatkan kita tentang pentingnya menjaga harta. Saya tadi langsung ngobrol juga sama istri tentang harta yang harus disucikan dan dibersihkan. Sungguh amat sangat banyak PR kita balik hadap Allah, tidak sembarangan, terutama tentang harta. Oh, sebelum diminta nanti. Jadi bicara harta nih abang kakak, kita berhadapan bukan dengan istri sebenarnya. Kita berhadapan dengan diri kita sendiri, ditambah dengan bumbu. Ditambah dengan apa? Bumbu. Bumbunya di sini. Bumbunya di Al-Baqarah 268. Saya sudah sering sampaikan ini. Maka semakin kita tahu ilmunya, harus membuat kita harus semakin bisa melawan dan mengetahui siapa musuh kita sebenarnya. Musuh kita bernama syaitan. Syaitan itu bentuknya dua, jin dan manusia. Maka asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Kita disuruh pelit. Cerita ibu tadi yang pengen dapat warisan. Berapa warisannya? 100. Dia bayar orang 125. Kalau kita yang normal akan melihat itu aneh. Bagi dia tidak apa-apa keluar dari segitu, yang penting dapat dari 100. Kan gila nih. Apa yang bikin orang akhirnya tidak mau bayar zakat, tidak mau bayar infak? Pelit, ditakut-takuti dengan kemiskinan. Maka bang kakak, ayat ini sampainya cuma di situ. Pada lanjutannya, wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Pentingnya menyadari kita lahir kosong tuh bang kakak, itu membuat kita lebih ringan nanti ketika disuruh geser harta kita. Maka saya ngajak nih sebagai, karena hari Jumat nih kan, usikum wa ya nafsi bitaqwallah abang kakak. Harta yang sesungguhnya itu bukan yang kita simpan, bukan yang kita pegang. Harta yang sesungguhnya itu yang kita berikan. Jadi innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah konsep menyadari sesadar-sadarnya bahwasanya harta kita itu yang kita kasih ke jalan Allah. Ditambah lagi dengan niat yang tulus karena Allah ya. Saya berikan harta ini lillahi ta'ala.
Saya berikan harta ini karena mengharapkan ridha Allah. Kita kasih dalam jumlah yang besar, banyak, ikhlas. Oh, Masya Allah, beruntung sekali orang yang dikasih Allah itu. Karena Allah bilang, wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlah. Makanya kalau mau keluar masjid itu kan, Allahumma inni as'aluka min fadli. Urusan yang harusnya selesai dalam waktu 3 hari, selesai dalam waktu 1 hari. Yang tadinya perlu waktu setahun, dalam hitungan bulan sudah beres. Itu fadl dari Allah. Kemudahan, kelancaran, pertolongan dari arah tak disangka-sangka, itu fadl. Tapi setan setiap kita mau keluar dia bilang, nantilah dulu, saya masih perlu. Nantilah dulu, ada keperluan lain. Selalu kita dihantui dan ditakut-takuti dengan kebutuhan, kebutuhan yang seakan-akan itu benar-benar kebutuhan, padahal itu keinginan. Bertambah usia kita, Bang Kakak, bertambah kesadaran kita tentang pentingnya harta itu dibelanjakan di jalan yang tepat dan benar. Saya pun tadi pas dengarkan surfanan itu, oh Masya Allah, harta itu ditanya depan belakang. Dapat dari mana? Untuk apa? Untungnya Islam ini mengajarkan dua-duanya. Cara dapatkannya diajarkan, cara belanjakannya pun diajarkan. Abang Kakak yang hari ini hobinya numpuk-numpuk duit, ya kan? Suka-suka numpuk-numpuk harta. Harta itu tidak bisa sedikit pun nolong kita kalau hanya sekadar ditumpuk-tumpuk aja. Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Apa? Dia dikasih 2 konten gitu. Satu, ditakut-takuti dengan kemiskinan. Yang kedua, disuruh kita berbuat keji atau mungkar. Keji atau kikir, bukan mungkar. Nah, yang saya juga renungkan gitu Abang Kakak ya, kenapa iblis itu selalu berhasil ya? Kenapa setan itu selalu berhasil? Bikin kita ketakutan. Takut apa? Takut miskin. Selalu berhasil. Jadi ketika bilang kau banyak keperluan, dan saya mau ingatkan lagi Abang Kakak tentang hutang. Mudah-mudahlah untuk menyegerakan bayar hutang. Tahan kesenangan, tahan kenikmatan sesaat. Bayar hutang Abang Kakak. Cepat bayar hutangnya. Seram sekali cerita hutang nih. Saya baca-baca riwayat tentang hutang tuh, makin baca makin takut. Dan orang tuh santai sekali gitu Abang Kakak. Dia bilang, baru juga 1 juta gitu. Kalaupun Abang Kakak belum punya duitnya, milikilah etikat baiknya. Ini saya ingatkan teknis ya, agak teknis nih, tentang hutang. Saya menulis itu dari etikat baik. Ini tadi itu kan, itu kejadiannya kemarin tuh, yang tadi ceritakan Sofana nih, bunuh diri gara-gara utang 15 juta. Itu kemarin sore kejadiannya. Lalu dia minta utangnya dibayarkan hari ini, hari Jumat ini. Jadi matinya kemarin sore. Saya dapat infonya tuh maghrib. 15 juta harga nyawa tuh. Receh itu gitu orang hari ini bunuh diri dengan bahasanya mental health dan segala macam, mengatasnamakan hutang untuk kebutuhan hidup, padahal gaya hidup. Maka nanti Abang Kakak, kalau gaya hidup, ini jadi panjang nanti nih. Nah apa gak? Gaya hidup itu Abang Kakak, dia hanya gelisah aja. Kalau tidak dipenuhi itu, dia hanya gelisah. Nah saya kurang lebih yang saya bilang, saya 8 tahun itu membunuh kegelisahan saya. Lagi ngetren pakai barang ini, lagi ini gitu. Saya tuh pengen beli, pengen sekali gitu. Bahkan sampai ya mungkin ya bagi orang hal yang biasa gitu, parfum atau apa, pengennya gitu. Itu gelisah betul. Dan saya netralisir itu berhari-hari, bahkan berbulan-bulan gitu, untuk tidak beli itu, sampai sudah hilang trennya. Misalnya kayak handphone
Handphone itu sudah sampai keluar secondnya baru pengen beli lagi, baru mampu beli dan bisa beli. Jadi kalau gaya hidup kalau tidak dipenuhi hanya gelisah. Nah, latihannya Bang Kakak, buang kegelisahan itu. Yang satu lagi, kalau kebutuhan hidup itu bisa berakibat pada kematian. Jadi gini, sering saya dulu ya, Abang Kakak boleh tiru, boleh enggak pun enggak ada masalah. Saya enggak ada beban sama sekali gitu nyampaikan ini. Mau ikut alhamdulillah enggak apa-apa gitu. Jadi saya ketika mau sesuatu tuh saya tanya gitu. Aku kalau enggak pakai barang ini mati enggak ya? Apa? Kalau enggak pakai barang ini mati enggak kira-kira? Oh, enggak mati. Aku kalau enggak nongkrong di warung kopi ini mati enggak kira-kira ya? Apalagi Abang Kakak, orang-orang yang hari ini meletakkan standar bahagia pada penilaian orang lain. Misalnya dia pakai barang bagus, pakai barang mahal, dengan tujuan supaya orang tuh melihat dia, wow, ini orang kaya. Orang itu pasti cepat mati, minimal mati otaknya, mati hatinya. Karena hidupnya pakai standar orang lain. Cepat mati, apa? Mati hatinya, mati akal sehatnya, mati imannya. Karena cara berpikirnya adalah kebahagiaan orang lain, standar bahagianya. Oh, kalau aku datang ke majelis taklim nih, kalau pakai tas merek ini nih, orang-orang pasti nengok aku. Mati, apa? Maka penetralisir dari gaya hidup ini penyebabnya bensinnya adalah gengsi dan rakus. Apa? Gengsi dan rakus. Itu obat, itu bensinnya. Sehingga orang akan tetap pelit, tetap pakai gaya hidup, tetap lifestyle, tetap gengsi. Karena ada dua energi utamanya. Yang pertama namanya gengsi, yang kedua rakus, greedy. Ini salah satunya. Tapi kalau di sini Abang Kakak, nah, dalam bab kebutuhan hidup itu bicaranya fungsi dan saya nyebutnya MTC, menentukan titik cukup. Sepatu doang Bang Kakak, sesepatu-sepatunya sepatu, ya, di kaki. Saya belum pernah nengok orang pakai sepatu di hidung gitu. Sekaos-kaosnya kaos Bang, Abang kan jual kaos. Di situ lah makanya. Gitu-gitu ya kaos tuh. Bekerah, bekancing. Ada kaos tuh pakai AC di dalam sini. Ada kipas tuh. Kalau sepatu mahal, kalau ada kotoran, misalnya ada tai kucing gitu, terus dia berbunyi gitu, enggak kan? Injak-injak ya. Jadi kalau gengsi, kalau tidak dipenuhi apa tadi? Gelisah. Cuma sampai situ ya. FOMO. Pengen. Akhirnya orang masuk ke zona utang, bukan karena perlu, karena nafsu, karena pengen. Maka kebutuhan hidup tuh Abang Kakak, dia di babnya bab perlu. Kalau ini babnya bab ingin. Di sini keperluan. Yuk jawab, mobil kebutuhan atau keinginan? Kebutuhan mobil. Harus merek ini, keluaran terbaru ini segala macam. Akhirnya berubah jadi keinginan. HP kebutuhan atau keinginan? Kebutuhan. Harus merek ini. Jam tangan, kebutuhan atau keinginan? Kebutuhan jam tangan. Saya perlu pakai jam tangan. Harus merek ini. Udah berubah jadi keinginan. Ayam jamnya bagus-bagus. Casio. Apa? What is the meaning of Casio? Kasih orang. Saking bingungnya orang bertanya, apa yang ayah mantu belum punya? Gitu orang tanya. Saya bilang tiket surga saya belum punya. Ada yang bisa ngasih saya di ulang tahun itu, dengan senang hati saya ambil.
calon pendakwah nih kayak gini dia. Dia sudah dekat-dekat dengan kamera. Hutang tadi apa? Gaya hidup gimana gaya hidup? Bikin gelisah. Penyebabnya gengsi. Bumbu yang menguatkannya rakus. Yang bikin orang bertahan di situ karena pengen. Ih lucu banget, beli. Perlu dah? Enggak, cuma lucu banget aja. Apalah lucu banget tuh? Lucu, hidung kau tuh lucu. Utang kau belum bayar. Bayar utang kau betua. Dah. Kebutuhan hidup kalau tidak dipenuhi mati. Maka saya dulu tuh waktu nahan-nahan di episode-episode puasa dulu, saya bilang kalau aku tak beli barang ini mati tak aku ya? Oh tidak mati, udahlah. Selama masih bisa pakai sendal jepit halo. Masuk mall tuh udah saya tinting-tinting lah tuh toko-toko yang bagi saya tuh wow gitu, pengen saya beli. Jangankan beli, masuk udah senang gitu. Kalau celana jeans tuh merek apa? Lepis misalnya gitu kan. Merek Lupis kan. Wah itu nengok dari jauh aja ada suka gitu. Dan karena enggak berani masuk tuh bukan karena enggak ada duitnya. Karena ada juga orang, saya sih dengan mall tuh udah tak ada rasa lah. Ya lah saldo tak ada. Nah, ada rasa. Bibir kau nyaman ya ngomong gitu. Ya kan? Ini ujiannya tuh saya bilang tuh Fathu Mega Mall, penaklukan mall. Kau pegang duit juta-juta, puluh-puluh juta bahkan ratusan juta, masuk ke mall, mati rasa, berpikirnya bukan untuk aku tapi belikan orang lain. Itu keren. Ya kan? Lawanlah. Begitu nengok, 300.000. Pergi lelong ini dapat 30 biji benda nih. Ya kan? Taklukkan. Itikat baik. Kalau ditelepon, angkat. Di WA, balas. Telepon, angkat. WA, SMS, balas. Dimarahin, diam. Ini yang bikin utang orang lunas sama kakak. Banyak orang hari ini tak lunas-lunas utang, bukan karena bodoh, bukan karena dia tidak pintar, tidak ada itikat baik, tidak ada nampak sikit pun itikat baiknya. Mengakui dosa ke, bikin surat pernyataan utang ke, banyak kan cara-caranya tuh. Sehingga orang yang meminjamkan dia duit itu kan kadang-kadang ngedumel gitu, kadang-kadang marah. Itu yang bikin Allah tahan-tahan terus rezekinya. Mumpung masih hidup, apa? Tunjukkan itikat baik. Cicil semampunya berapa? 10.000, 20.000, 100.000 rutin cicil. Ya kan? 50, 100. Mudah-mudahan abang-abang yang punya utang, kakak-kakak yang punya utang cepat lunas utangnya ya. Sedih saya tiap hari tuh dengar orang tuh cerita utang terus mati, bunuh diri, jual diri, bunuh diri, jual diri. Bosan juga baca berita-berita kayak gitu tuh. Haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Kalau ada yang dengarkan SMK ini ya, yang dengarkan SMK ini lagi punya utang, PR abang kakak tunjukkan itikat baik. WA orang yang ngasih utang, WhatsApp dia atau mungkin telepon, temuin, kasih tahu ini surat pengakuan utang saya. Tulis Al-Baqarah 282 tuh panjang sekali tuh, disuruh tulis. Ya kan? Nah, ada yang bilang Ayaman sepertinya cari uang lebih mudah daripada nagih uang. Ya, cari uang lebih mudah daripada nagih utang. Kan saya sudah bilang, saya sudah ajarkan ilmunya. Jangan pernah ngutangkan orang, udah. Saya termasuk kategori yang tak ngutangkan orang. Person ya, as a person. Kalau misalnya dia perlu berapa? 1 juta misalnya gitu. Saya ada 50.000, saya kasih 50.000, kau bawa balik. Saya doakan semoga Allah mudahkan, dikasih jalan keluar yang terbaik. Takut sekali. Maka sampai 2000 ini nih saya dengan izin Allah menjaga betul, tidak mau punya utang apalagi sama jamaah-jamaah. Takut sekali. Semoga Allah jauhkan kita ya bang kakak ya dari fitnah akhir zaman, salah satunya hutang.
yang dibalut dengan kebutuhan. Jadi bahasanya itu gitu Ustaz Fahmi. Ka'annahu, seolah-olah kebutuhan padahal keinginan. Maka tadi saya bilang kalau abang kakak tidak terpaksa-paksa benar, sebaiknya jangan ngutang. Ya. Karena begitulah kejadiannya tuh. Minjamnya melas-melas, bayarnya malas-malas. Waktu ditagih dia malah ngegas. Ya. Dah, begitu kira-kira hari ini abang kakak. Semoga Allah kasih kita rezeki yang halal, yang banyak, yang berkah. Hati kita dilembutkan untuk bisa menerima ayat Al-Quran tadi juga yang disampaikan Ustaz Fanani. Falyattaqullah, takwanya didahulukan, baru nanti kita bicara yang teknis tentang wal yaqulu qaulan sadida. Semoga Allah bukakan pintu-pintu hati kita, hidayah untuk kita, untuk bisa terus menerima kebenaran dari Al-Quran. Karena kebenaran dari sini ya kakak, banyak yang mungkin ya tidak sesuai dengan hawa nafsu kita, tidak sesuai dengan maunya kita. Kadang-kadang bertentangan dengan kerakusan dan sifat kekanak-kanakan dalam diri kita. Tapi beginilah namanya belajar, makin hari makin baik, makin hari makin taat. Semoga Allah bukakan pintu-pintu hidayah untuk kita semuanya, untuk bisa menerima kebenaran dari Al-Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, Allahumma amin. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Doakan saya, Bang Kakak, doakan istri saya, Bunda doakan anak-anak saya, kami sekeluarga besar 4F, dan juga mama saya, ibu saya, doakan semoga kami semuanya selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Begitu juga doa saya untuk abang kakak semuanya. Hari Jumat ini selamat beraktivitas ya. Yang masak-masak, yang bagi-bagi, yang bikin amal soleh, semoga urusan hari ini dimudahkan dan diridhoi oleh Allah. Amin, Allahumma amin. Bismillahi tawakkalna 'alallahi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Barakallahu fikum, berkah selalu abang kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.